Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anwar dengan NIM 2032212 dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya membuat video ini dengan tujuan menyelesaikan tugas komprehensif saya dari Ketua Penguji, yaitu Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPDI. Saya akan memaparkan presentasi tentang tafsir ayat-ayat manajemen di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Di dalamnya terdapat petunjuk dan arahan menyangkut kehidupan umat manusia, mulai dari tujuan penciptaan, fungsi, dan peranan manusia, serta amalan-amalan yang mesti dikerjakan selama hidup di dunia. Ini semua merupakan bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Baik, kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu isyarat Al-Quran tentang perencanaan. Sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah meneliti atau maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 59. Menurut tafsir Al-Tabari karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, frase wal tandur nafsum ma qaddamat lighad mengandung perintah agar setiap individu merenungkan amal perbuatan yang menimbang apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari pembalasan kelak. Apakah berupa amal soleh yang membawa keselamatan atau amal buruk yang mengantarkan kepada kebinasaan. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu isyarat Al-Quran tentang pengorganisasian. Sudah jelaskan Quran surah Asy-Syaff ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqataluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh atau tersusun kokoh. Menurut Syihab, kata sofan atau barisan adalah sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kokoh lagi teratur. Kata marsusun atau berarti berdempet pada suatu dan tersusun dengan rapi. Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah
kekompakan anggota barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta kekuatan mental mereka menghadapi ancaman-ancaman dan tantangan. Poin yang ketiga yaitu isyarat Al-Quran tentang pengarahan atau pelaksanaan. Sudah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan Nabi agar menyeru manusia kepada jalan Allah dengan hikmat atau kearifan dan nasihat yang baik, lalu berdiskusi dengan mereka secara yang paling lemah lembut dan bijaksana. Penafsiran ini menekankan pentingnya pendekatan manusiawi dan elegan dalam dakwah. Sejalan dengan itu, Shihab mengatakan intisari dari kata hikmah adalah pengetahuan atau tindakan yang tepat, bebas dari kesalahan dan mendatangkan kemaslahatan terbesar, atau mirip fungsi kendali pengatur. Yang keempat yaitu isyarat Al-Quran tentang pengawasan. Sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan. Hendaklah ada di antara kamu segolong orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Poin yang kelima yaitu isyarat Al-Quran tentang kepemimpinan. Sudah dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Poin keenam, isyarat Al-Quran tentang komunikasi organisasi. Sudah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَخْشَى وَالَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Menurut Shihab,
qaulan syadida bermakna berarti ucapan yang benar sekaligus tepat sasaran. Artinya perkataan tidak hanya harus jujur secara isi, tetapi juga tersampaikan dengan kehati-hatian, kelembutan, dan pertimbangan situasi agar tidak menyinggung atau melukai hati pendengar. Tujuannya ialah meluruskan dan membina, bukan menimbulkan kekeruhan. Poin yang ketujuh yaitu isyarat Al-Quran tentang pengambilan kebijakan. Sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahalatin fayusbihu ala ma fa'allamtum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Menurut Syihab, kata naba berarti berita penting, berbeda dengan ghabar yang mencakup segala kabar. Karena itu, Islam menuntut umatnya memilih informasi dan sumbernya hanya memeriksa yang penting dan dari pihak terpercaya agar tidak membuang waktu pada hal yang tak bernilai. Merujuk pada tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai tabayyun atau kehati-hatian dan verifikasi. Jadi, pemimpin wajib meneliti kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan agar tidak terjebak pada kabar palsu atau emosi sesaat. Yang kedua yaitu nilai ilmiah dan rasionalitas. Setiap kebijakan harus didasarkan pada pengetahuan yang sahih, analisis objektif, dan pertimbangan yang logis serta etis. Poin yang ketiga yaitu nilai amanah, tanggung jawab, atau moral. Pemimpin harus menggunakan akal, hati, dan indranya secara bertanggung jawab, menyadari bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu nilai musyawarah atau partisipatif. Jadi bisa diartikan bahwa setiap kepemimpinan harus memiliki keputusan yang diambil melalui dialog, pertimbangan kolektif, serta kebenaran bersama lebih kuat daripada keputusan pribadi. Poin yang selanjutnya yaitu nilai kelembutan dan empati. Jadi dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan, pemimpin harus bersikap lembut, menghargai pendapat. Yang selanjutnya yaitu nilai kelembutan dan empati. Dalam proses musyawarah dan pengambilan kebijakan, pemimpin harus bersikap lembut, menghargai pendapat, dan menghindari sikap keras kepala. Yang selanjutnya yaitu nilai pemaaf dan lapang dada. Jadi pemimpin perlu menahan diri dari dendam dan menjaga kejernihan hati agar keputusan yang diambil tetap objektif dan bijaksana. Poin yang selanjutnya yaitu nilai keadilan. Segala keputusan harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak pada yang berhak, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Yang poin terakhir yaitu nilai takwa. Takwa menjadi landasan moral tertinggi.
memastikan setiap keputusan mencerminkan ketaatan kepada Allah dan kemaslahatan bagi umat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.